Jadi dari internal Islam sendiri tidak pernah mereka bisa membuktikan apapun tentang penyalipan. Padahal yang berbicara sudah level Tuhan. Makanya saya heran kenapa? Apakah kebetulan Injil Basiledes persis hampir boleh dikatakan sama inti pembicaraannya. Apakah itu kebetulan? Ataukah itu Tuhan yang sama berfirman? Atau Basiledes palsu? Padahal Basiledes lebih dahulu ada. Saya memang tidak memaksa kau untuk mensakralkan penafsir Ibnu Katsir. Memang ada umat Islam yang mensakralkan. Contoh si Madia. Kemalam-malam dia bilang, itu sudah ditafsirkan. Jangan kau rubah-rubah, nggak ada hakmu. Jangan kau karang-karang, nggak ada hakmu. Dan bukan hanya Madia saja mengatakan itu. Banyak lagi orang mengatakan apa yang sudah ditafsirkan oleh Ibnu Katsir tidak bisa Ilham Gladiator menafsirkan di luar daripada itu. Gak bisa Ilham. Itulah keterkungkungan orang Islam. Jadi isi kepalanya itu tidak bisa berkembang. Harus sesuai apa yang ditafsirkan oleh para penafsir kayak Ibnu Katsir, Jalalain, dan lain-lain itu. Penafsir Indonesia bagaimana? Belum diakui di tanah Arab. Contohnya Kemenak mengatakan di surah 4157 yang disalib Yudas. Orang Arab tidak pernah mengatakan Yudas. Nah itu kan ngawur. Dari mana jalannya itu untuk Yudas? Sudah. Kemudian kau bilang, cerita itu dijelaskan bahwa sebelumnya kan tidak ada cerita itu. Ini menembus ruang dan waktu. Hey bro, lebih dahulu ada Injil Basiledes daripada Al-Quranmu. Injil Basiledes dengan terang menceritakan hal yang sama. Bahkan lebih hebat Basiledes daripada yang ada di Quranmu. Kenapa begitu? Basiledes mengatakan yang disalib itu bukan Yesus, tetapi yang diserupakan. Siapa nama yang diserupakan? Ki Simon dari Kirene. Peristiwanya bagaimana? Ketika itulah Simon memanggul salib itu. Lah Al-Quran tidak ada menyebutkan siapa yang disalib. Luar biasa mana Basiledes dong? Kenapa Al-Quran tidak menyebutkan? Kalau sampai Al-Quran menyebutkan nama siapa yang disalib, bersaing dengan Basiledes. Dia nggak mau bersaing dengan Basiledes. Berarti dia di bawah selevel. Kalau sampai disebutkan juga, barulah dunia akan bertanya-tanya, mana faktanya nama itu ada. Al-Quran menyembunyikan nama ini. Kenapa? Karena pembuktiannya rumit. Nah itulah buktinya di karang manusia. Kalau kami, apapun yang ada di dalam Bible disebut namanya. Agar pembuktiannya mau diuji silakan. Ingat ya ini hanya diskusi ya. Saya mengimbangi apamu juga. Nah, kemudian kamu bilang lagi. Kamu lari kepada kita bicara sains. Sains itu tidak harus mengenai kimia, fisika. Enggak. Urutan waktu pun itu namanya sains. Bagaimana surah 5 ayat, tunggu aku buka, surah 4 tadi, ayat 157 menjelaskan ini. Enggak ada. Ibnu Katsir bagaimana? Kau tolak? Memang betul. Saya juga mengatakan Ibnu Katsir pendongeng, karena asalnya enggak ada, kita ketahui dari mana semua cerita dongeng Ibnu Katsir. Tapi lebih tidak saintis lagi kau. Enggak usah pala kau sebutkan gaya. Gaya hantu belau pun kau bilang aku nggak urus. Kau urutkan aja kalimatnya ini sebagai kau saintis. Dan kami hukum mereka. Karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih. Artinya ada nggak perselisihan? Nggak ada. Maka dihukum mereka. Karena mereka mengatakan membunuh Al-Masih. Sudah. Isa putra Maryam. Yang mereka ejek dengan namanya Rasulullah. Padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Sudah. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya. Ini ayat kan untuk orang yang berselisih pendapat. Kalau kau ngerti sains, yang di atas mereka semua tak ada berselisih. Mereka semua mengatakan Isa kami bunuh. Sudah. Baru dikata sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan. Orang itu ragu enggak? Enggak. Yang ragu itu siapa? Sunni dengan Ahmadiyah. Itu fakta dunia saat ini.
Kristen bagaimana? Mana ada Kristen ragu? Saksi Jehovah pun mengatakan Yesus disalib. Yakni pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu. Kalau mereka tidak memiliki pengetahuan, artinya ayat ini berbicara bukan kepada orang di zaman Nabi Isa. Kalau orang di zaman Nabi Isa tentu punya pengetahuan tentang hal itu. Tentu mereka akan menjelaskan, ya kami tangkap. Kami pantek di atas kayu, bukan digantung. Oh, digantung kan beda dengan disalib. Kalau sudah disalib tergantung enggak? Tergantung karena dia hanya dipaku. Dipaku begini kan tergantung orang itu namanya. Bukan tergantung itu harus lehernya digantung atau tangannya digantung gini, tidak. Kalau enggak percaya kau paku tangan kau di tempat yang tinggi satu, tergantung enggak kau? Tergantunglah. Paham? Oke. Itu sains. Contoh kalau nggak percaya, ambil paku tangan kau ini, tep, lebih tinggi dari badanmu. Jangan sama dengan lantai. Kan tergantung kakimu. Nggak sampai ke lantai itu namanya definisi tergantung manusianya. Makanya orang kalau di penyelidikan kepolisian, orang mati tergantung kalau kakinya menyentuh lantai itu ada pembunuhan misalnya. Analisis awalnya. Tapi kalau kakinya lebih dari lantai, katakanlah 10 cm, dari ujung jari terendah, nah itu baru namanya bunuh diri. Ya, lanjut. Yakni tentang Nabi Isa. Benar-benar dalam keraguan tentang hal. Yakni pembunuhan itu. Orang yang ragu, mereka enggak ragu. Ya kami membunuh katanya. Cuman Allah memhukum mereka karena mereka enggak ragu membunuh. Paham dah? Nah, itu. Yakni pembunuhan, mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu. Bagaimana mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu? Karena mereka memang tidak hidup di zaman itu. Kalau mereka hidup di zaman itu dan mereka melakukan, tentu mereka bicara. Oh iya, kami tangkap. Langsung kami salib. Seperti yang di dalam Bible. Ditangkap pada malam hari, Yudas mencium. Baru ditangkap, esok harinya dibawa ke pengadilan. Mampu nggak Al-Quran menjelaskan kapan peristiwa itu? Atau jam berapa? Masih mending Bible. Jam 3, maka beginilah langit. Jam 9, pagi begini. Al-Quran mampu nggak? Yang kau bilang bisa menembus ruang dan waktu. Menembus waktu aja apa? Kerat ini kalau bisa kau tunjukkan peristiwa ini malam, siang, sore atau kapan. Penangkapan itu, penggantian itu. Yakni tentang Nabi Isa. Benar-benar dalam keraguan tentang hal, yakni pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangka belaka. Dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Bagaimana orang itu dihukum Allah? Karena mereka mengatakan membunuh. Kemudian di kalimat berikut Allah mengatakan mereka tidak yakin membunuhnya. Kenapa dihukum? Karena kami menghukum mereka. Karena ucapan mereka. Mana ada orang tidak yakin? Tentu berkelahi orang itu. Yang terjadi perselisihan bukan di kalangan orang Kristen. Bukan di kalangan Nasrani. Tapi di kalangan Islam. Yakni Sunni dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah meyakini Nabi Isa disalib. Dan dia masuk dikuburkan. Keluar dari kubur pergi ke Kashmir. Di sana dia umurnya 120 tahun dan wafat di sana. Itulah sebabnya sampai hari ini ada makam Nabi Isa di Kashmir. Sementara menurut Sunni Syiah juga Isa tidak mati di kayu salib. Kalian yang berselisih paham. Tahu nggak kalian apa yang dimaksudnya di sini? Aduh, saya mencari, tidak ada dikatakan yang dimaksud ini adalah orang-orang Israel atau orang Yahudi itu. Nggak ada. Yang berselisih paham itu Sunni sama Ahmadiyah. Berselisih paham. Oh enggak, ini disalib. Oh enggak, ini enggak disalib. Tapi diserupakan. Oke? Nah, dan kami hukum mereka juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam. Mereka membunuh dengan cara apa? Kan tidak dijelaskan juga sini. Yang mereka ejek dengan Rasul, pada mereka tidak beriman kepadanya, mereka mengatakan telah membunuhnya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya.
Mereka tidak membunuh dan tidak menyalib. Jadi mereka mengapain? Melihatnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Berarti memang mereka mengadakan peristiwa pembunuhan dan mengadakan peristiwa penyalipan. Dan yang dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan, bukan Nabi Isa. Ragu nggak mereka? Nggak ragu. Mana dibilang keraguan di antara mereka siapa yang justru karena mereka yakin itu Isa, maka dihukum. Paham nggak? Oke. Jadi dari internal Islam sendiri tidak pernah mereka bisa membuktikan apapun tentang penyalipan. Contoh kita tanya sederhana, pukul berapa kejadiannya? Atau udahlah, kejadiannya ini malam siang nggak usah pukul. Pukul terlalu hebat kali, hanya Bible yang mampu menjawabnya itu. Pagi, siang, sore, malam gitu aja lah. Nggak mampu menjelaskan. Padahal yang berbicara sudah level Tuhan. Makanya saya heran, kenapa? Apakah kebetulan Injil Basiledes persis, hampir boleh dikatakan sama inti pembicaraannya. Apakah itu kebetulan? Ataukah itu Tuhan yang sama berfirman? Atau Basiledes palsu? Padahal Basiledes lebih dahulu ada daripada Al-Quran. Ya Indra Moshe, Ilham Gladiator. Oke, ada lagi yang mau kau sampaikan? Kalau nggak ada, kita istirahat dulu, sudah jam 4:30. Ya udah, ini terakhir saya ya. Bagaimana perselisihan itu terjadi ya? Buka King James Version KJV ya. Masih ayat yang sama, 5:30. Tolong dibuka, Le. Apa? King James. Tunggu ya. King James Version. Saya mengakui kan bahwa KJV ini adalah bagian dari Bible. Iya kan? Bukan bagian dari kan? Bible. Dia juga. Iya, KJV ini Bible kan? Iya, dia penerjemah juga. Nah, ya udah, sekarang mulai baca. Penerjemah. Ingat ya, penerjemah sama seperti bahasa Indonesia itu. Oh, satu lagi sebentar sebelum kau lanjut. Mumpung aku ingat. Kau tadi mengatakan apa aku juga mensakralkan seorang penafsir. Tidak pernah aku sakralkan itu. Yang suka mensakralkan itu kalian. Makanya kami, sebentar. Kelebihan kami bebas berbicara. Bebas kami menafsir. Kau bisa nggak menafsir? Nggak bisa. Begitu berbeda nanti kemarin ada si Ampir Murtad menafsir sesuatu. Padahal sesuai bahasa Arabnya. Langsung dibilang ini sesat. Ini mengguncang apa Islam kan ya, merubah-rubah kan ya. Padahal dia buktikan tidak ada dia merubah. Ya silakan. Saya langsung merujuk terhadap tadi teks aslinya, Le ya. Saya sudah menerangkan, saya sudah mengurai bahwa secara terminologi di situ tidak disebutkan who-nya ketika dia berbicara tentang penyalipan. Ketika berbicara tentang pembunuhan dan penyalipan, siapa yang diserupakan itu tidak berbicara tentang siapanya. Nah, maka itu poin utamanya adalah pada peristiwa penyalipan itu sendiri. Satu lagi, mumpung aku ingat, who itu tulisannya bagaimana? H-U atau H-W-O? Ya, H-U, who itu ganti, Le. Who, sebentar, who, sufisme, artinya Allah. Makanya ini jangan hati-hati menggunakan kata hu. Kemarin aku diskusi sama Sinandar, dia lari. Ketika aku bilang hu itu berasal bukan dari Islam tapi dari sufisme. Yang artinya adalah Allah itu sendiri. Allah satu-satunya dia. Dia yang dimaksud itu adalah Allah. Silakan. Iya, di sini poin utamanya adalah pada peristiwa penyalipan. Di situ tidak ada penisbatan siapa. Hu-nya tidak ada. Tidak ada informasi dari Al-Quran ya secara terminologi langsung ekspos ya, ini namanya eksposisi lah ya, eksposisi ayat ya. Bentar, coba kau lihat ini biar aku jangan dikatakan nanti apa hu atau huwa. Ini hu atau huwa bahasa Arab yang berarti dia adalah nama pribadi untuk Tuhan dalam sufisme. Secara harfiah nama orang ketiga dalam bahasa Ibrani. Itu Tuhan ya, jangan kau sangka hu itu dia ini. Allahu
Berarti Allah satu-satunya dia itu merujuk kepada Tuhan, bukan merujuk kepada manusia. Contoh, tidak bisa dibilang Hu adalah Rudi. Silakan. Iya, kalau ada konteks kalimat, maka Hu itu dinisbatkan terhadap kata ganti, Le. Ini konteks kalimat. Jangan dipenggal per kata, karena nanti satu kata ketika dinisbatkan pada satu kalimat, dia bisa bermakna denotatif atau bermakna konotatif. Seperti halnya akar pohon bajaka, ya tentu secara denotatif itu adalah akar sungguhnya. Tapi ketika di mana akar permasalahannya, apakah akar yang dimaksud itu adalah akar yang menghujam ke dalam tanah? Maka dalam satu kalimat tolong dipahami, Le, apa konteksnya. Kata itu akan bermakna polisemi, tergantung pada kontekstual. Jadi, Le, jangan menggiring saya kepada ya pemenggalan kata untuk mendistorsi satu arti. Karena arti hanya bisa tergantung pada konteks. Dia bisa bermakna denotatif atau bermakna konotatif. Ini malah jadi pelajaran bahasa, Le. Udah nggak usah belajar bahasa dulu, Le. Nanti terlihat Le nggak ngerti nanti. Kasihan saya, Le kan sudah senior. Masa harus belajar tentang kata per kata, tentang makna konotatif dan denotatif. Nanti jadi pelajaran bahasa. Jadi Al-Quran sudah jelas menginformasikan bahwa peristiwa penyalipan itu tidak terkait dengan Isa. Nah, itu bisa di cross check pada sumber-sumber eksternal, baik dalam Sanhedrin ataupun dalam kitab Le sendiri. Bahkan antara satu terjemahan dan terjemahan yang lainnya itu saling cakar-mencakar. Akan saya tunjukkan tadi di KJV. Berapa, Le? 530. Coba dibuka, Le, tolong. Bang, kejeda dia. Udah. Habis ini KJV ACTS ya, Le, ya. Kalau di KJV ACTS ya, X ya. Yang ke-30 ya. Tulisan ke-30 ya. The God of our father raised up Jesus, whom you slew and hang on a tree. Tidak ada sama sekali di sini menyinggung masalah kayu salib. Bahkan di sini dibilang yang digantung di pohon, Le, di pohon. Nah, ini mana yang harus kita ambil, Le? Ya benarlah, Al-Quran sudah bilang bahwa peristiwa penyalipan itu peristiwa yang samar, peristiwa yang tidak faktual. Maaf, Le, ya, saya harus bilang ini peristiwa yang tidak faktual, Le. Kalau kita merujuk dan kita mengambil sumber-sumber informasi eksternal, maka tidak satu suara, gitu loh, Le, maksudnya. Yang dimaksudkan samar itu tidak satu suara. Yang ini bilang digantung, yang ini dibilang disalib, yang ini nanti bilang di rajam. Jadi itu bukan peristiwa yang faktual karena tidak bisa dikonfirmasi secara meyakinkan. Nah, seperti itu, Le. Ya mungkin Le sudah paham ya apa yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan pelajaran ini bisa nanti, Le, buat pertanyaan yang lebih sulit lagi kalau nanti ketemu dengan Ilham. Siap. Gitu, Le. Oke. Terima kasih Ilham Gladiator. Iya, selamat sama-sama. siang, selamat bekerja lagi di luar kota. Oke, saya dulu, Le, ya. Oke. Ya. Kawan-kawan, Ilham ini tidak ngerti. Wah, dibuat di pohon. Sama itu dengan sebatang kayu, karena memang dia kayu bulat, berarti kan kalau sebatang kayu harusnya bulat. Belum ada dulu gergaji, jadi dibuat peta, enggak ya. Bisa jadi begitu penggambarannya. Enggak ada yang berbeda ya. Jadi kawan-kawan, mereka ini banyak tidak paham apa isi kitab mereka. Untung dia mengatakan saya tidak perlu mensakralkan Ibnu Katsir, beda dengan si Maida. Media mensakralkan, enggak boleh kau rubah tafsir itu sembarangan katanya. Tapi mereka ini sok bicara sains. Sains itu tidak hanya menyangkut perubahan kimia, perubahan fisika, enggak hanya menyangkut gitu. Kebenaran dari setiap argumen itu dimulai dari hal sederhana.
Contoh kalimatnya tadi dibilangkan, kenapa mereka dihukum? Karena mereka mengatakan ini. Padahal di bawah dibilang mereka itu ragu, berselisih paham. Berarti kan jadi kontradiktif. Bagaimana kita mau mempercayai yang kontradiktif? Masih dalam satu kalimat loh. Kan lucu ya. Nah itulah dia kawan-kawan ya.